Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu untuk bro and sis yang ada di mana saja. Pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi dulu. Ala Edik Channel akan dirubah menjadi Ridho Edik Channel, karena ada masukan dari beberapa teman-teman, lebih baik nama sendiri agar lebih gampang orang atau teman-teman ataupun siapapun yang membutuhkan bisa mendapatkan linknya dengan cepat. Pada kesempatan ini saya akan memberikan pengalaman sharing masih dengan unwritten philosophy yang pernah saya dapatkan. Yang dulu itu kita setelah mengetahui forgiveness, personal growth before past status, do you think right, everything else follow, terus be careful what you ask can get it, compensation is valid, to be aware is to be live. Setelah itu understand rather than to be understood. Tapi jangan lupa subscribe, loncengnya, link and share videonya. Dan selanjutnya untuk unwritten berikutnya yang saya dapatkan di level berikutnya itu adalah ekasif. Ekasif itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris bertindak seolah-olah. Nah, kalau bahasa Indonesianya itu bertindak seolah-olah seperti orang yang melakukan sesuatu yang bener deh gitu. Ini agak sedikit pengertiannya. Namun yang saya dapatkan dari bro and sis terdahulu yang ada di salah satu rehab yang saya alami itu, ekasep itu adalah suatu tindakan kita yakin gitu. Karena kita untuk memulai itu berbuat itu seolah-olah gitu loh. Kita harus yakin. Dalam arti yakin ini karena kita sebelumnya sudah peduli dengan diri kita. Kalau kita peduli kita akan hidup. Kalau kita hidup berarti kita ekasif. Kita seolah-olah kita yakin melakukan sesuatu perubahan dari recovery edik kita. Dan itu harus dilakukan. Karena apa? Modal yakin yang ada di diri kita itu menjadi suatu dorongan, menjadi suatu kesempatan untuk orang lain di sekitarnya melihat bahwa yang kita yakini itu dalam perubahan terlihat jelas. Jadi jangan khawatir dengan arti terjemahan bertindak seolah-olah. Ya, kalau saya secara pribadi mendapatkan filosofi ini dari bro saya bisa diartikan gitu loh, merupakan suatu yakinnya kita pada diri kita karena kita sudah peduli dengan hidup kita. Banyak orang yang
mendapatkan pengertian filosofi ini berpandangan pun berbeda-beda. Hanya kalau diurut dari yang bawah itu, kalau saya lihat itu ada urutan, ada tuntunannya. Ya, tidak jauh seperti tuntunan sholat, petunjuk teknis seperti itu. Dan memang harus dilalui oleh kita selaku recovery. Karena kadang-kadang kita tidak yakin, seolah-olah gitu loh. Bener gak ya gitu loh. Tapi tidak punya keyakinan, kemampanan. Nah, ini yang penting gitu loh, yang penting dari pengertian filosofi yang saya dapatkan. Karena ada tuntunannya, saya beranggapan ekesif itu, walaupun terjemahannya itu bertindak seolah-olah, ya saya mendapatkan informasi dari bro saya, itu adalah suatu keyakinan, yakin. Kalau bisa dibilang self esteem kita untuk bicara di depan umum, untuk menyampaikan sesuatu di depan umum, kita harus yakin. Ya, bertindak seolah-olah jadi guru, bertindak seolah-olah jadi ya seperti itu. Tapi harus yakin, kita yakin bahwa kita punya kemampuan untuk menempatkan diri kita sesuai dengan permasalahannya. The right man and the right place. Nah, setelah kita tahu kita memiliki atau mendalami arti yang namanya ekesif, itu harus ada sandingannya, harus ada temannya. Nah, yang saya dapatkan di Unwritten Philosophy itu ada understand rather than what goes around shall come around. Nah, terjemahan dari what goes around shall come around ini juga pun kan apa yang terjadi akan datang. Berarti nggak ada yang nggak mungkin. Seperti yang tadi saya sampaikan, ekesif tadi bertindak seolah-olah, berarti nggak ada yang nggak mungkin. Apa yang terjadi akan datang, gitu. Future. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Namun pengertian filosofi ini yang saya dapatkan, what goes around shall come around ini, itu bisa diartikan kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Karena roda berputar. Nah, karena berputar, ini yang harus kita pahami. Kalau kita lagi di bawah harus seperti apa, dan kalau kita di atas harus seperti apa. Jadi kalau lagi dari bawah kita harus memupuk, pelan-pelan, menjalani tahap-tahapan dalam recovery ini. Udah sampai di atas, jangan lupa dengan recovery-nya yang dijalani ini. Karena apa yang terjadi akan datang itu kita nggak tahu. Atau kita
menggunakan lagi, relapse. Berarti tuntunan yang di bawah yang pernah kita jalani itu tidak kuat pondasinya. Jadi apa yang teman-teman lakukan di luar nanti, itu apa yang terjadi yang akan datang itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Dan kita harus persiapkan diri kita untuk ekesip tadi, memiliki suatu keyakinan, yakin diri kita gitu, yakini diri kita bisa berubah. Untuk apa? Untuk mengetahui bahwa kita pada saat di bawah seperti apa, pada saat di atas seperti apa. Sadar diri dan mawas diri itu sangat penting di dalam recovery. Karena apa? Tidak semudah kita hanya bicara. Harus kita berbuat, menjalani, dan melakukan. Kadang-kadang banyak teman-teman yang terpleset kembali lagi karena tidak mematuhi, mentaati filosofi yang kita sudah dapatkan, tidak ditanamkan, yang akhirnya dapat berubah per 1000 detik itu sudah berubah arahnya. Jadi dengan adanya ekesif kita yakin, dan Adgas around sel come round, apapun yang terjadi akan datang kita nggak tahu itu ya, ibaratnya kadang-kadang kita di bawah, kadang-kadang kita di atas, kita nggak tahu kapan di atas kapan di bawah. Nah dengan ada yakinnya kita ini, kita bisa bersinergi, memiliki suatu kemampuan untuk mengerem, meredam dalam perjalanan recovery kita ini. Ya, makin atas memang makin, menurut saya makin sulit. Makin sulit dijalani, makin berat dihadapi. Semua ini perlu sincerity, perlu ketulusan dari teman-teman semua, dan nikmati. Keep it simple lah. Kalau kita bikin ribet, tidak akan berjalan tuntunan ataupun filosofi ataupun apapun yang kita dapat kalau kita tidak nikmati, kita tidak, ya keep it simple. Harapan saya dengan adanya saya berbagi ini bisa mengambil suatu manfaat, pengertian dan pemahaman itu tergantung dari bro and sis, pemahamannya seperti apa. Namun yang saya dapatkan, yang terus saya pegang dan sampai sekarang ini ya karena saya melalui itu, melalui jalan itu. Kalau saya tidak melalui jalan itu, auzubillah min zalik, mungkin saya udah jatuh dan menggunakan. Namun alhamdulillah saya bertahan dan tidak menggunakan, dan juga banyak lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga
lingkungan pekerjaan yang ya berputar lah, membantu untuk recovery saya, dan saya sendiri pun memiliki suatu keyakinan gitu loh, yakin, ekesif untuk perubahan recovery saya. Ya saya harus tahu sekarang ini, oh dulu saya di atas, pegang program, manajer area misal. Kalau di dulu itu namanya apa ya? Penanggung jawab dom. Lagi di atas, apapun keputusan ada berdua dengan penanggung jawabnya, karena ada dua gitu. Tapi saya nggak tahu yang akan datang itu seperti apa. Tahu aja saya direnggut, jatuh, dan dipindahkan. Kita nggak tahu itu. Namun itu adalah suatu perjalanan yang harus kita jalani, yang harus kita hadapi. Karena saya recovery, karena saya mantan, karena saya pengguna. Orang melihat itu. Ya sedikit labeling lah itu. Ya kita sendiri yang mengalami harus kuat. Harus mapan. Yakin. Dan tahu kita ada di mana. Di atas atau di bawah. Kalau di bawah seperti apa, di atas seperti apa. Oke. Semoga apa yang saya berikan pada kesempatan ini mendapatkan pemahaman dari teman-teman, pengertian dari teman-teman. Mungkin cara pandangnya saja yang berbeda untuk mengartikan, silakan seperti apa, karena ini merupakan tuntunan, tatanan yang harus kita lakukan dalam perubahan recovery, edik kita berjalan dengan baik. Sebelumnya subscribe channel saya, Rido Edik Channel Drug Free. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.